Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah kita pada malam hari dan kita berdoa meja. Mari kita sama-sama buka kitab kita dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang ketiga. Ayat 15 sampai 16. Petrus pasalnya yang ketiga ayat 15 dan 16. Saya baca 15 nanti sudah dibaca ayat yang ke-15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Haleluya. Dan saudara kasih Tuhan, ayat ini berbicara tentang integritas kita, ya, sebagai orang percaya, sebagai orang pengikut Tuhan, gitu ya. Jadi integritas ini dimaknai sebagai keselarasan, ya, keselarasan antara perkataan, tindakan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Jadi saudara, ketika kita menjadi orang percaya, orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, ya, maka orang dunia akan mengetahui bahwa orang yang ikut Tuhan itu, ya, adalah orang yang jujur, ya, adalah orang yang setia, ya, adalah orang yang hidupnya benar, ya, adalah orang yang hidupnya tidak kompromi, tidak neko-neko, ya. Maka saudara, itu yang diketahui oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan mengenai orang-orang percaya, ya. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata dalam kitab Matius, ya, pasal yang ke-5, dikatakan saudara bahwa kita ini adalah garam dunia dan terang dunia, ya. Jadi yang dapat dilihat oleh setiap orang-orang, ya, yang mengetahui bahwa kita adalah pengikut Kristus yang setia, yang sungguh-sungguh. Nah, saudara, itu penting sekali, ya. Tuhan memerintahkan saudara di dalam ayat ini dikatakan untuk meluruskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan, supaya hidup kita benar-benar murni, ya, dalam mengikuti Tuhan. Jadi kata murni di dalam ikut Tuhan itu sudah artinya kita benar-benar, ya, tidak ada neko-neko di dalam kita mengikuti Tuhan. Kita berlaku hidup benar, itu yang dikehendaki oleh Tuhan, ya. Sehingga saudara, Tuhan itu dipermuliakan dalam kehidupan kita, bukan kebalikannya juga dari Tuhan dipermalukan dalam hidup kita, bukan. Justru sebaliknya dipermuliakan, ya. Nah, hati nurani yang murni itu akan tampak dalam perbuatan, ya. Jadi dia tidak bisa diiklankan, saudara, ya. Dia tidak bisa disinetronkan gitu. Dia akan nampak dalam perbuatan, di mana tindakan kita, perkataan kita, ya, langkah kita sudah itu akan nampak selaras dengan firman Tuhan atau tidak, ya. Jadi ayat ini dalam kitab 1 Petrus menasihatkan kepada kita sudah siap sedia, ya, dalam segala sesuatu, karena orang akan melihat bahwa benar nggak hidupmu itu, ya, mencerminkan Kristus atau 11-12 dengan kami, ya, atau sama aja dengan kami, ya. Kalau gitu nggak usah jadi orang Kristen, udah sama aja kita, ya. Itulah yang terjadi saudara pada hari-hari ini, saudara. Sebabnya kita dalam mengikuti Tuhan, kita diingatkan saudara untuk kita semakin tingkatkan, ya, persekutuan kita kepada Tuhan, supaya hidup kita itu
benar-benar ya berkenan kepada Tuhan, dan itu didapatkan saudara dalam ibadah kita, ya, ibadah kita yang sungguh-sungguh. Bukan hanya ibadah saudara bersama, tapi yang paling penting itu juga saudara ibadah kita dalam pribadi kita sendiri. Karena dari situlah saudara Tuhan itu semakin terus membentuk karakter kita, saudara. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan memancarkan terang Kristus, ya, di dunia ini dengan cara hidup kita yang selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu yang Tuhan kehendaki, yang Tuhan mau, ya, di dalam kehidupan kita. Jadi banyak orang-orang Kristus saudara pada hari-hari ini, mereka hidup sembarangan, mereka hidup menurut apa kata dunia, mereka hidup menurut apa yang sedang tren, apa yang sedang berlaku hari-hari ini. Sementara firman Tuhan saudara sudah mereka geser, ya. Karena mereka berpendapat kan ini hidup sudah zaman yang baru, zaman modern, ya. Sehingga firman Tuhan mereka sampaikan. Itulah yang disebut oleh Paulus dalam kitab Timotius bahwa secara lahir ya mereka menjalankan ibadah, ya. Tapi pada hakikatnya mereka sama sekali di dalam mereka beribadah itu, yang namanya itu Tuhan, yang namanya memperhatikan firman Tuhan, enggak ada. Tidak ada mereka berpedoman kepada firman Tuhan. Mereka berpedoman kepada apa yang sedang tren, apa yang sedang berlaku di zaman ini. Ya. Sehingga banyak orang-orang Kristus sudah akhirnya bukan semakin meningkat di dalam Tuhan, justru semakin turun, bahkan semakin menjauh, ya, dari Tuhan. Nah, karena itu saudara kasih Tuhan, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita saudara bahwa mari kita bangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan. Ya, saya percaya saudara ketika ibadah kita dengan Tuhan secara pribadi beres, bagus, maka itu untuk ibadah secara bersama itu sesuatu yang sudah, ya, pasti sudah klop. Itu sudah sesuatu yang betul-betul otomatis, boleh dapat menjadi sesuatu yang benar-benar kita rasakan, ya, yang benar-benar sesuatu yang tidak ditutup-tutupi. Karena memang itulah, ya, yang kita perlukan, yang kita wujudkan di dalam kehidupan kita sudah. Sehingga nampak, ya, nampak diketahui oleh saudara, terlihat, ya, oleh semua orang saudara bahwa kita memang betul, ya, di dalam Tuhan. Nah, ini saudara sesuatu yang paling penting, ya, firman Tuhan mengajarkan kepada kita saudara bahwa kuduskan Kristus di dalam hati kita, ya. Sebagai pengikut Tuhan berarti kita perlu menempatkan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang berintegritas, ya, yaitu seseorang yang didapati oleh Tuhan. Hidup kita taat, hidup kita dengar-dengar, hidup kita saudara benar-benar mencerminkan Yesus, menjadi pelaku firman Tuhan, bukan pendengar saja. Itu yang namanya disebut integritas. Karena itu firman Tuhan berkata bahwa nanti waktu dia datang kedua kali, dia berkata apakah ada mendapati iman di bumi. Kenapa saudara? Karena hanya cuma sedikit, yang berlabel Kristen banyak, tapi yang benar-benar, ya, yang mencerminkan Kristus, itu yang tidak banyak. Itu yang Tuhan maksud. Maka ada yang banyak, ternyata tidak ada, ya. Ternyata ada banyak orang hanya mengikuti tren yang ada di dunia ini, sehingga mereka mengesampingkan, ya, firman Tuhan. Jadi dalam ayat yang ke-15 ini luar biasa saudara, bahwa orang akan meminta pertanggungjawab dari kita tentang pengharapan yang ada pada kita, ya. Pengharapan yang ada pada kita itu bicara tentang Kristus yang menjadi pegangan bagi kita, Kristus yang menjadi pedoman dalam hidup kita, Kristus yang menjadi pribadi yang utama, ya, di dalam kehidupan kita. Bagi dunia hari-hari ini saudara, yang menjadi hal utama dalam hidup mereka adalah mereka mencari follower. Nah, ini sekarang, ya, yang terjadi. Kalau mereka dapat follower, mereka sepertinya bangga.
mereka dapat banyak like, ya, sepertinya hidupnya itu sudah aman, sukacita, ya, sejahtera. Jadi kalau mereka bisa mengisi hari-hari mereka dengan banyak konten, ya, bahagia rasanya. Nah, itulah tipu dunia hari-hari ini, sudah, ya. Sehingga itu yang menjadi pegangan mereka. Dan kalau nanti mereka kehilangan semuanya itu, mereka akan kehilangan harapan. Dan itu, ya. Jadi dunia itu terasa kiamat bagi mereka. Mengerikan sekali. Ya. Itulah orang-orang yang di luar Kristus. Tapi bagi kita, pengharapan kita itu sudah adalah Kristus yang telah menyelamatkan kita. Kristus yang telah membebaskan kita dari dosa. Kristus yang sudah menyucikan hidup kita. Ya. Yang sudah memberikan kehidupan kekal bagi kita. Ya. Jadi sudah dikasih Tuhan di dalam ayat 16 ini penting kita perhatikan garis bawahi dan dengan hati nurani yang murni. Ya. Jadi perlu sekali untuk kita menjaga. Ada istilah yang mengatakan gampang memperoleh tapi sulit mempertahankan. Ya. Nah, saudara, untuk mendapatkan hati nurani yang murni banyak orang sudah bisa. Tapi mempertahankan ini, ya tidak sukar sekali. Kenapa? Karena di dalam hati manusia itu ketika dia bersinggungan dengan seseorang bisa dapat mengalami kepahitan, ya, kebencian, kemarahan. Sehingga saudara, hati nurani yang murni itu akan tercemar dengan seperti itu. Ya. Karena itu dalam ayat 16 dikatakan saudara, orang sulit mempertahankan. Ya. Seperti orang anak-anak di sekolah untuk mendapatkan juara gampang, mempertahankan juara itu sulit, ya, karena dia harus kerja keras, ya, supaya dia tetap terus juara. Kita pun juga begitu, kita harus kerja keras supaya hati kita itu betul-betul tetap murni, bersih, tidak ada, ya, hal-hal, ya, partikel-partikel yang bisa dapat mengganggu hati kita itu, saudara, untuk bisa dapat terus bersekutu dengan itu, ya. Karena di sini ditulis hati nurani yang murni. Nggak bisa. Ada banyak orang saudara ya itu Tuhan ya ibadah begitu, tapi hatinya masih tetap, ya, masih tetap terkontaminasi dengan kebencian, tetap terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak enak dengan sesama, dengan hal-hal apapun terganjal, saudara, ya. Sehingga saudara ya dia menjalani hidup ya begitu aja, ya. Pokoknya ya itu Tuhan lah, ya. Ibadah lah, melayani lah, ya. Tapi hati nurani yang murninya sudah sedikit mengalami gangguan. Dan saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita saudara, supaya hidup kita boleh dapat benar-benar berkenan kepada Tuhan. Teruskan Kristus dalam kehidupan kita, supaya karakter Kristus tercermin di dalam kehidupan kita melalui perbuatan kita, ya. Jadi saudara, omong kosong kalau kita hanya sekedar menampilkan, ya, atribut-atribut kita sebagai pengikut Tuhan, karena yang dilihat oleh orang-orang. Karena setan pun juga melihat, ya, dia itu perbuatan yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Tempatkan Kristus sebagai yang utama dalam kehidupan. Puji Tuhan, saudara, dalam firman Tuhan saya boleh sampaikan kepada kita, ini menjadi nasihat bagi kita saudara untuk ujung zaman ini. Mari, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup sungguh-sungguh jujur, hidup benar, ya, tempatkan Kristus dalam kehidupan kita saudara, sehingga hidup kita dilihat oleh semua orang, ya, bahwa benarlah Kristus itu ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.